Salam damai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita dapat bertemu lagi di dalam rekaman video ini oleh karena berkat, pertolongan, dan anugerah Tuhan yang terus-menerus di dalam kehidupan kita. Meskipun PKP diteruskan sampai ke bulan Desember ini, kita percaya bahwa Tuhan tetap memelihara, melindungi, dan mencukupkan kita di dalam segala sesuatu. Apapun saudara, kita teruskan. Saya senang untuk membawa kita kepada firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16. Matius pasal 20 ayat 1 sampai ayat 16. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada menturnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas untuk melakukan diriku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Pada hari ini yaitu pekerja-pekerja di kebun anggur. Saudara, siapakah pekerja-pekerja di kebun anggur tersebut? Di manakah kebun anggur tersebut itu? Siapakah Tuhan
kebun anggur tersebut. Berapakah upah yang diberikan oleh pekerja-pekerja yang datang lebih dulu dan pekerja-pekerja yang datang lewat ke kebun anggur tersebut? Saudara, saya ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa pekerja-pekerja di kebun anggur itu adalah orang-orang percaya. Baik ia orang percaya yang sungguh-sungguh ataupun di sebaliknya itu memiliki suatu kesan di dalam pekerjaan mereka. Saudara, pekerja-pekerja di kebun anggur itu adalah orang-orang percaya ataupun orang-orang Kristen. Pemilik kebun anggur tersebut adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri ataupun Allah di surga sendiri. Upah yang diberikan oleh Tuhan ataupun empunya kebun anggur itu sama saja seperti upah yang ia berikan sesuai dengan persetujuan dan janjinya kepada semua pekerja-pekerja di kebun anggur yang datang lebih awal dan terakhir. Saudara, kalau kita melihat satu persatu firman Tuhan hari ini, ada pekerja yang datang awal-awal pagi ataupun pagi sekali di ayat pertama. Ada juga yang datang pada pukul 9 setelah yang pagi-pagi tadi di ayat ketiga. Ada juga yang datang tengah hari di ayat kelima. Kita dapat menemukan ada juga yang datang pukul 3 bekerja di kebun anggur di ayat kelima. Bahkan ada juga pekerja-pekerja yang datang dan sempat bekerja 1 jam saja, kira-kira pukul 5 di kebun anggur tersebut. Kita dapat temukan itu di ayat ke-6. Saudara, apakah sebenarnya maksud firman Tuhan ini? Firman Tuhan ini berbicara tentang hal kerajaan sorga dalam bentuk perumpamaan supaya setiap orang dapat mengerti dengan mudah apa yang dimaksudkan oleh pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dapat kita pelajari dalam hal ini? Saudara, pernahkah Anda bertemu dengan orang yang memegahkan diri tentang tempo pelayanan yang ia telah lalui ataupun tempo waktu ia melayani Tuhan? Ada orang pernah berkata seperti ini dengan saya. Saya mendengar dia berkata, "Hai kamu yang masih muda-muda, kamu ikutlah teladan kami yang sudah tua, yang sudah lama melayani Tuhan. Kamu contohilah kami." Dia katakan seperti itu. Tapi
apabila kita menelusuri latar belakang pelayanan mereka, itu sangat mendukacitakan dan banyak hal yang tidak sesuai dengan pengajaran firman Tuhan ataupun kebenaran firman Tuhan yang mereka terapkan di dalam cara mereka melayani Tuhan. Mereka berpikir, apapun cara, kira-kira seperti ini, apapun cara yang saya buat, yang penting hasrat di hati saya ataupun tujuan itu tercapai, dia lakukan. Tidak kira itu cara baik, itu cara buruk, dia buat sehingga tujuan ataupun hasrat di hati dia itu tercapai, meskipun itu bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa ada pekerja-pekerja di kebun anggur yang datang lebih dulu bekerja berbanding dengan pekerja-pekerja yang lewat, dan mereka bersungut-sungut dengan upah dan hasil pendapatan yang mereka perolehi daripada pekerjaan yang mereka lakukan. Saudara, kita harus berhati-hati dengan tempo pelayanan kita, karena hal itu mungkin boleh saja merosakkan, boleh saja mengganggu fokus kita yang benar untuk melayani Tuhan. Kadangkala tempo pelayanan itu kita jadikan sebagai suatu senjata yang kuat ataupun ampuh untuk melawan pemimpin-pemimpin Kristen yang masih muda di dalam Tuhan, untuk menolak dan menentang semua nasihat, dorongan, ajakan ataupun ajaran firman Tuhan yang benar mereka sampaikan. Saudara, berhati-hati dengan kita harus berhati-hati dengan tempo pelayanan kita. Itu tidak menentukan kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kadang-kadang itu menyebabkan kita sombong di dalam kehidupan rohani kita, sehingga kita tidak melihat kebenaran dan sehingga kita merugikan diri kita sendiri. Saudara, pernahkah Anda mendengar orang berkata dengan Anda, banyak sudah pelayanan saya buat di sana, di sini, di situ, dulu, yang tahun lalu, yang baru-baru, kami semua yang buat baik itu. Dia katakan seperti itu. Oh, di sana pelayanan kami luar biasa, di sini pelayanan kami luar biasa, yang baru-baru pelayanan kami luar biasa, yang baru juga limpas pelayanan kami luar biasa. Dia katakan seperti itu. Nah, saudara, sebenarnya apa yang kita perlu megahkan di dalam kehidupan ini? Kalau kita ini hanya seperti pekerja-pekerja di kebun anggur Tuhan, dunia ini adalah ladang Tuhan, ladang kebun anggur yang kita harus urus, ataupun inilah kebun anggur, tempat kita melayani Tuhan, bekerja mengurus kebun anggur Tuhan dengan baik, bukan tempat kita untuk memegahkan diri ataupun membanding dengan pelayanan yang satu dengan pelayanan yang lain. Bahkan
ada juga banyak orang Kristen yang mau banding-banding kehebatan pelayanan dia dengan kehebatan pelayanan dia, dan yang satu dengan yang satu lagi di dalam gereja. Berhati-hati dengan hal seperti itu, saudara. Mari kita kembali kepada teks firman Tuhan pada hari ini. Apa yang dapat kita pelajari daripada perumpamaan pekerja-pekerja di kebun anggur? Pertama, tidak ada kemegahan kita untuk meninggi diri sehingga banding-membandingkan tempo pelayanan ataupun tempo pertobatan dengan orang lain. Sebahagian orang Kristen selalu mengaitkan tempo pertobatan dia dengan orang yang baru bertobat. Dia katakan kira-kira seperti ini: saya sudah lama bertobat sebelum kau bertobat, bah. Saya tahu banyak hal dari kau, bah. Dia katakan seperti itu. Saudara, tempo pertobatan kita itu tidak menentukan apa yang kita perolehi di hadapan Tuhan nanti, tetapi apa yang kita lakukan di dalam tempo pelayanan kita dan pertobatan kita selama di dunia ini, itu yang berguna. Baik kita gunakan itu dengan cara yang benar, sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, meskipun kita baru bertobat kemarin, pasti itu sama nilainya dengan mereka yang sudah puluhan tahun bertobat daripada kita. Saudara, apa yang dapat kita pelajari? Yang kedua, kita semua mendapat upah yang sama rata dan menguntungkan. Di dalam perumpamaan tentang pekerja-pekerja di kebun anggur yang kita baca pada hari ini, mereka semua mendapat upah sedinar sehari. Karena itulah janji Tuan anggur itu. Tetapi mereka yang bekerja lebih dulu, mereka yang datang lebih dulu di kebun anggur Tuhan, di kebun anggur tersebut, mereka itulah yang bersungut-sungut. Saudara, selalunya orang yang bersungut-sungut ini mereka yang sudah lama mengenal Tuhan. Kalau mereka melihat orang lain diberkati, meskipun usia pelayanan ataupun tempo pertobatan mereka masih singkat, mereka mudah merasa iri hati. Apalagi kalau pelayanan seseorang yang baru bertobat itu selalu sukses ataupun banyak hal-hal yang luar biasa karena pekerjaan Tuhan, mereka selalu iri hati dan coba untuk memburuk-burukan rekan-rekan sepelayanan yang baru bertobat. Saudara, ingatlah, sama ada kita memiliki kesempatan yang lama atau di sebaliknya untuk mengerjakan bagian pelayanan yang diberikan oleh Tuhan. Upah itu adalah berdasarkan janji Tuhan dan keadilan Tuhan sendiri. Kita tidak berhak, kita tidak memiliki sikap yang sama seperti orang yang bersungut-sungut di dalam perumpamaan pekerja di kebun anggur tersebut. Kita tidak seharusnya seperti itu. Upah berdasarkan kemurahan hati Tuhan. Upah berdasarkan keadilan hati Tuhan dan kemurahan hati Tuhan. Kita tidak dapat menambah upah itu dengan tempo pelayanan dan tempo pekerjaan kita
untuk Tuhan. Yang ketiga, apa yang dapat kita pelajari? Kemurahan hati Tuhanlah yang memampukan kita untuk tetap setia mengikut Tuhan sampai ke garis akhir hidup kita. Karena kita menyadari kemurahan hati Tuhanlah yang sama rata terhadap semua orang percaya, itulah yang seharusnya menjadi kekuatan kita untuk tetap setia di dalam pelayanan. Bayangkan, di dalam perumpamaan tadi ada yang datang pagi-pagi bekerja di kebun anggur, dan ada juga yang datang kira-kira pukul 5 ataupun hanya 1 jam untuk melayani Tuhan. Mereka juga mendapat upah yang sama rata di hadapan Tuhan, karena mereka melakukan sungguh-sungguh dengan kesempatan pelayanan dan kesempatan mereka bertobat kembali kepada Tuhan selagi ada kesempatan di dunia ini. Saudara, jangan pula berpikir, saya mau bertobat kira-kira sama seperti pekerja di kebun anggur yang 1 jam saja bekerja, ataupun lewat sudah datang ke kebun anggur. Saya mau bekerja, saya mau melayani seperti itulah dengan Tuhan. Kita pikir begitu. Oh saudara, jangan. Karena Anda dan saya tidak tahu bila kita meninggal. Jangan-jangan sebelum kita bertobat, sebelum kita sampai ke kebun anggur Tuhan, kita sudah meninggal. Bagaimana? Lebih baik hari ini Anda mendengar firman Tuhan. Hari ini kita bertobat, datang kepada Tuhan, dan setia kepada Tuhan. Jangan peduli mereka yang sudah lama bertobat dan sudah lama pelayanan. Jangan ambil perbandingan dengan mereka. Tidak ada hal tempoh pelayanan itu harus diperbandingkan. Tidak perlu pikirkan seperti itu. Waktu kita bertobat, baik baru kemarin kita bertobat dan hari ini kita mulai pelayanan, teruskanlah itu sampai kita mati. Apapun yang terjadi, orang mau buruk-burukan, orang mau melemahkan, jangan pedulikan. Paling penting pandanglah ke arah Tuhan Yesus Kristus. Jangan pandang belakang. Ya. Kalau kita tidak memusatkan perhatian kita ke hadapan, bagaimana kita dapat berlari ke hadapan, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kemurahan hati Tuhanlah yang memampukan kita tetap setia mengikut Tuhan sampai ke garis akhir hidup kita, sehingga kita dapat berkata sama seperti kata-kata Rasul Paulus di dalam Filipi 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saudara, marilah kita terus datang kepada Tuhan. Kalau hari ini Anda melihat video ini dan Anda mau bertobat mulai hari ini, teruskanlah itu. Bertobatlah, jangan tunda-tunda waktu, dan di minggu yang akan datang, marilah sama-sama kita datang beribadah kepada Tuhan. Dimanapun Anda berada, ambillah waktu untuk datang beribadah kepada Tuhan bersama-sama dengan orang-orang percaya. Karena itulah kesempatan kita untuk bekerja di kebun anggur Tuhan, dan kita mendapat upah yang sama rata dengan mereka yang sudah dahulu daripada kita.
dengan cara kita lakukan sepenuh hati, segenap hati, dan seluruh yang dapat kita lakukan untuk Tuhan. Saudara, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tidak ada apa-apa yang dapat kita megahkan dalam hidup ini, baik kesetiaan kita, tempo pelayanan kita, atau pencapaian kita, kemampuan kita melayani Tuhan. Karena itu semua hanyalah tanggung jawab yang diberikan Tuhan dan bukan sumber pendapatan yang lebih besar daripada rekan-rekan sepelayanan yang lain. Kita semua memiliki upah yang besar, tetapi untuk mendapat semua itu bergantung kepada diri kita sendiri ketika sedang bekerja di ladang Tuhan ataupun di kebun anggur Tuhan. Tuhan memberikan kita semua kesempatan untuk bekerja dan mendapat upah dari Tuhan. Bagaimana saudara? Apakah Anda mau gunakan kesempatan untuk bekerja di kebun anggur Tuhan dan mendapat upah daripada Tuhan di suatu masa nanti? Kalau iya, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, biarlah firman Tuhan pada hari ini itu tertanam di dalam hati kita, dan meskipun kita kadangkala lupa firman Tuhan, mintalah kuasa Roh Kudus untuk mengingatkan, menguatkan hati kita, dan memberikan kita kemenangan di dalam situasi yang berat di dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya mengakhiri rekaman video ini. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Amin.